Hai sahabat Arin, sebelum mulai nonton videonya jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan tekan tombol like-nya ya. Selamat menonton sahabat Arin. Hari ini saya mendapat undangan dari salah seorang anggota DPRD untuk menghadiri sosialisasi peraturan daerah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan isi dari sosialisasinya ya, sahabat Arin. Dari DPR, perwakilan kita semua dari Partai Demokrat, Haji Irwan Nur Said SOS. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman nanti kita dapat syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Haji Irwan Nur Said SOS, yang kami hormati Pak Babinsa, yang kami hormati dari Babin Kantimas, Polsek Minasatene, yang saya hormati Ketua RK, Ibu RW yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan yang sama-sama hadir pada pagi hari ini 53 dengan total 1.748 kali. Rata-rata pekerjaan yang di wilayah kami ini rata-rata sebagian besar itu petani. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung saja serahkan kepada Bapak sambil memperkenalkan diri kepada warga kami. Untuk itu kami persilakan. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buka masker saya supaya kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Biraeng, Pak Babinsa, Pak Babin Kantimas, yang sama saya hormati Pak RW ya, Ibu RW, Bapak Ibu RW yang sempat hadir, dan Bapak Ibu RT juga yang sempat hadir, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan walaupun masih dalam kondisi pandemi belum hilang, tapi alhamdulillah kita semua saya lihat sehat, segar, tapi tetap pada kesempatan ini saya minta agar tetap mematuhi protokol kesehatan para tenaton dan income singkam manjo daerah. Kalau kita tetap mematuhi arahan-arahan pemerintah, iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kita semua karena bersedia hadir di tempat ini pada hari ini dalam acara sosialisasi peraturan daerah. Terima kasih juga kepada Pak Lurah yang bersedia menerima saya dan memberikan tempat pelaksanaan acara pada hari ini. Terima kasih Pak Lurah. Baik, hari ini kita semua hadir di sini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi Perda atau sosialisasi Perda itu sebetulnya penyebarluasan peraturan daerah. Ya, karena
dianggap penyebarluasan perda itu sangat penting karena menjadi aturan hukum kita berkehidupan sosial di masyarakat atau di lingkungan kita. Semua harus diatur supaya kita bisa hidup teratur, tertib, dan tenang. Itu maksudnya sebetulnya. Nah, banyak perda yang belum diketahui oleh masyarakat atau peraturan daerah ini belum didengar, padahal sudah diberlakukan. Seperti perda yang saya bawa hari ini disahkan di tahun 2015. Tena Pak Untama anggota dewan. Tapi kita belum pernah dengar mungkin yang namanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Ya. Jadi setelah menimbang dan berembuk di dalam kantor DPRD, akhirnya kita sepakat membuat program kegiatan ini untuk membantu pemerintah daerah, karena perda itu kan dibuat melibatkan anggota dewan. Jadi dalam mengisi waktu ya sebaiknya anggota DPR turun ke dapurnya. Tapi saya juga sebetulnya senang dengan kegiatan ini karena bisa keliling-keliling ke daerah dapil, bertemu langsung supaya semakin dekat dengan masyarakat. Karena kalau kita semakin dekat, semakin ada rasa suka dan sayang amanyo. Jadi nanti kumaton di pagamain nah pergi ketemu muka begini, bersilaturahim begini. Program kegiatan terus terlaksana karena itu tadi pertimbangan peraturan daerah telah Kabupaten Pangkep nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini saya jadi mekanismenya mungkin saya bacakan, tapi tidak aku baca ngasih ke apa yang penting-penting saja saya informasikan ke kita. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang, semoga saya bisa memperbaiki. Misalnya ada yang tidak dimengerti, tapi kalau secara teknis bisa nanti saya laporkan ke Pak Lurah tanya ke dinas terkait mungkin. Ya, siapa tahu ada yang karena ini perda sudah bayangkan begitu 2015 berarti sudah berapa tahun itu? 6 ya. 6 tahun baru disebarluaskan. Padahal efektif berlakunya di tahun pada saat disahkan di DPR. Iya. Baik, saya langsung pertama bacakan ya. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan. Perda ini dibuat dengan pertimbangan A, bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional. Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan. B. Menimbang bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar, dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat. Pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ada juga di sini namanya pendidikan informal. Nah, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi keluarga juga itu merupakan media pendidikan, tapi namanya informal. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi para peserta didik
yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, kelainan emosional, kelainan mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, ini pendidikan khusus. Makanya ada biasa sekolah luar biasa. Ini mungkin peruntukannya, Bapak-Ibu sekalian. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau tidak mampu dari segi ekonomi. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Ada juga selanjutnya ini pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif atau komparatif daerah dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di Kabupaten Pangkep. Ayat 6, peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Ayat 7, setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Setiap peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Pasal 12 ayat 1. Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Ayat 2. Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan, memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu tinggi bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi. D. Pemerintah daerah menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 tahun. E. Pemerintah daerah menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar. Jadi pemerintah daerah ini kewajibannya menyediakan dana untuk biaya peserta didik dari keluarga tidak mampu. Daerah wajib memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik. Jadi kalau ada orang yang berprestasi atau anak-anak SMA yang punya potensi yang untuk melanjutkan pendidikan, itu pemerintah daerah wajib memberikan beasiswa. Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu. I. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya non PNS pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal diselenggarakan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 87, pendidik dan tenaga kependidikan pada satu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara pendidikan dan tenaga pendidik atau tenaga pendidikan bersangkutan. Di sini ada yang hadir guru kan? Atau pensiunan guru? Pernah ada? Itu kalau ada pensiunan guru yang ini guru musik mau beraktivitas
Nah, Demokrat siap menerima. Iya Pak Haji. Tamam SMA. Bagaimana kuliah? Kemero kuliah? Kemaero. Kuliah. Bukan kurang ini. Kita kutanan lo kemero na. Bukan kurang ini depan tangan itu di dalam. Ya, kutanan nanti. Oh, kenapa ya kita ini sebut itu? Oh iya. Jadi mungkin sekolah belum mengeluarkan. Oh iya, dia pilo lapor di Kutanan. Kalau lulus di Kutanan berarti gimana? Iya. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya? Masa pintar apa gawe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak anggota Dewan, Pak, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Irwan Nur Said Estos. Begini Pak, kebetulan kan saya sendiri adalah bagian lapangan. Ya, setiap saya jalan di lapangan, keluh kesah masyarakat selalu disampaikan kepada saya. Saya sering mendapat dari masyarakat. Dalam hal ini terkait juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia khususnya Kota Pangkep. Keluh kesah masyarakat begini Pak, kalau tidak salah dalam bantuan dalam pendidikan di masyarakat ada dua yang beredar yang santer, yaitu Kartu Indonesia Pintar dengan PKH. Sementara masyarakat kami Pak masih ada yang menurut pandangan kami itu pantas untuk mendapatkan bantuan dalam hal ini, tapi mereka tidak tersentuh bantuan tersebut. Lewat forum ini mungkin saya sampaikan ke Bapak selaku anggota Dewan, mungkin bisa mengangkat ke atas bagaimana solusinya masyarakat yang belum tersentuh bantuan, khususnya bantuan yang dari pusat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, masyarakat yang belum tersentuh bantuan PKH, menurut informasi yang saya dapat di kantor itu, prosedur untuk mendapatkan bantuan PKH dan lain itu harus memang melalui pendaftaran. Jadi pemerintah yang paling terbawah dalam hal ini kelurahan lewat RT RW memberikan data bahwa ada warganya yang berhak mendapatkan bantuan itu belum tersentuh. Nah, itu didata ulang. Cuman karena ada alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena itu PKH itu bantuan dari pusat, itu melalui dinas sosial, tapi dinas sosial bekerjasama dengan kelurahan sebetulnya untuk mengidentifikasi masyarakat yang harus dimasukkan dalam daftar penerima PKH. Jadi pun didaftarkan langsung saya tidak gampang. Iya, tidak bisa itu karena harus melalui data. Berapa di Birain orang yang tidak mampu. Kalau tidak ada datanya, tidak dulu itu bantuan. Jadi kita sama-sama pemerintah setempat dalam hal ini RT RW terus datang ki anjo keluarga Pak RT mana nih motoran di daftar tuh tidak bisa begitu.
Nah karena enak cuma pantang kata warga dia, gue tidak boleh kamu aja. Jadi RT RW memang harus cari warga yang betul-betul tidak mampu, tidak yang mampu karena keluarga ada dosa-dosa gitu. Kalau haknya orang miskin kita ambil, tidak berkah. Tapi Pak, yang punya motor itu cicilan. Nah, bukan main ngali cicil. Orang mampu itu cicil. Kalau yang saya tahu, kurang ngali tahu cicilan, berarti dia mampu bayar bulanan. Nah ini PKH mana kanre dan sawal. Iya, mantul, bukan sama. Ini yang mau dibantu kasihan. Iya. Jangan dibantu tuh bapaknya gue suruh ke tempat apa. Gara-gara kita orang tidak lapar lagi. Itu yang penting. Karena dari Nuwa tuh paling umur tak 60-65 mati. Nah, banyak orang dibantu selama hidup, lebih hebat nanti di akhirat ini. Nanti tonton ya. Tapi saya percaya itu. Iya. Jadi kalau ada haknya orang ini saya relain. Karena katanya akan kembali ke kita. Itu rezeki kita juga tidak putus-putus selama hidup di dunia dan di akhirat. Pernah dibantu tuh susah iya. Nah karena Panglima Nawalia si Abdul Karim Jalani, 1 sendok saja kita kasih makan orang lapar itu apa namanya, faedahnya atau jumlah amalnya sama dengan orang membangun 1000 masjid. Nasi sendok itu cipur di sana, singkam makin bangun masih isi sabu amalannya. Makanya Pak Lurah Kodong kan tidak tahu yang mana sebetulnya warga yang kurang mampu. Yang tahu itu RT RW. Ah di sini nih saatnya RT RW alamu-lamu manbaji. Ah begitu. Untuk kita nanti anak tak nanti baik toy. Karena adalah wajib mau nih gue. Wajib ngasih anak-anaknya. Yuk. Tapi kalau kita catat keluarga yang besar mana nih kulkasnya mana nih motor sepeda aja juga dasar dan niat terus sampai balana mana kandang sawah. Nah jelek nanti sama kita itu karena ada malaikat catat tuh kan gue keluarga kan apa itu cipur samping air bahaya catat dia bahaya ya. Alhamdulillah ini yang baik. Saya suka ini kalau begini. Mantap. Tepuk tangan untuk ibu. Gimana ibu ini? Nilai wah. Saya nanti jalan-jalan ke sana. Andalan adik, wah, pantas dan lagi ini. Ya, tanda tangan sudah dimulai. Berarti kan tanda tangan dapat uang transport. Iya, itu yang penting juga kawan-kawan. Kayak tidak lampu tawa motor yang cari uang transport. Iya, insya Allah asal tanda tangan kita. Pernah jadi tanda tangan mau maaf. Iya. Lancar. Alhamdulillah. Karena saya punya pangkalan di sini namanya Haji Jamaludin. Nah, itu pangkalanku itu. Lancar ki, wajib. Ya, alhamdulillah. Bajin aja. Anjir nak kau makan lakam biasa pun namanya kamu patina lancar gas kau malah pusar itu. Apa aja banyak lancar itu karena kau baru gas. Nah, nanti main gas kamu di mana karena kau takut. Nanti saya lapor. Iya, kalau kelar juga biasa. Iya. Kan. Masalah harga memang ada penyesuaian kemarin karena pertimbangannya semua biaya produksi itu naik, itu kodong sopir dan sebagainya disesuaikan kebutuhannya. Makanya Pertamina menyesuaikan harga namanya, bukan menaikkan walaupun naik itu, tapi istilahnya disesuaikan supaya
Kapunda tidak disesuaikan dengan kebutuhannya, sopir ke bang mobil naik, ongkos ini naik, akhirnya sopir itu mengeluh. Nah punda mengeluh nanti apa weh tidak gas. Lebih baik gas naik supaya gas lancar daripada tidak naik tapi tidak ada barang. Weh lebih mahal lagi harganya. Nah, lebih baik lancar harganya sedikit naik. Iya, sedikit. Iya. Tidak jadi mantap Pak Lurah. Pak Lurah. Pak RT. Mantap. RT berapa? RT apa lancar gas? Lancar. Alhamdulillah. Mantap Pak RT. Tetangganya Pak. Oh, si Gandra lancar ke tetangga Pak Malu. Mana siapa ini? Iya. Ada lagi? Tanda tangan sudah menyeluruh? Oh, masih jalan. Oh iya. Kalau sudah menyeluruh, kita antri satu-satu terima sedikit. Apa jaminan kesehatan yang tiba-tiba dinonaktifkan dari pusat sehingga masyarakat biasa berobat ke kayak puskesmas ke fasilitas kesehatan tiba-tiba langsung ditanya ini kartunya sudah nonaktif, jadi kayak pemutusan secara sepihak dari pemerintah yang intinya kami masih terasa terjamin tapi tiba-tiba diputus sehingga itu yang menjadi persoalannya Pak. Baik, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Tidak aktif lagi, akhirnya membayar titik karena tidak aktif BPJS-nya. Iya. Iya, atau kartu KIS. Kis. Oh, kartu KIS bukan BPJS. Biasa dinonaktif katanya di puskesmas kartunya sudah dinonaktifkan. Itu kita tidak lanjuti ke dinas sosial, tidak, atau ke Pak Lurah nih, Pak Lurah catat siapa-siapa yang dinonaktifkan, nanti Pak Lurah ke dinas sosial Pak Lurah ya. Pak, tapi itu biasa ditahu baru kalau mau pakai Pak, kalau ditanya minta berlaku. Baik. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi begitu kita sakit mau dipakai, tidak tahu meninggalan doi. Iya, bahaya. Rawan nah. Mudah-mudahan ini juga saya catat karena kebetulan saya di DPRD itu di Komisi 2. Komisi 2 itu mitranya Dinas Kesehatan. Tapi kalau berkaitan dengan bantuan kesehatan di Komisi 3 karena itu mitranya Dinas Sosial, karena yang berkaitan dengan bantuan-bantuan itu semua di Dinas Sosial dipusatkan. Tapi ada juga teman di fraksi saya, nanti saya coba mengorek bagaimana mekanisme kalau ada orang yang aktif, kenapa tidak disampaikan sebelumnya. Ini susahnya karena tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba orang mau aplikasi dan harap kantong nih ya. Baik Ibu, ini saya juga catat. Mudah-mudahan Pak Lurah juga bisa proaktif sedikit mengenai hal ini. Kenapa bisa terjadi di tengah jalan orang mau pakai sedangkan kartunya tidak aktif. Iya, semoga nanti bisa ada jalan keluarnya, Bu ya. Iya. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Di belakang ada kan? Kalau tidak ada, kita bagi nasi dosnya. Pak RT berdiri. Ya, nasi dosnya beserta amplopnya. Jadi jangan bergerak di tempat, tunggu giliran. Iya. Karena sudah dibagi nasi dosnya, waktu juga sudah, waktu di jam tangan sudah berbunyi bilang tutup nih. Ya, jadi saya mau ucapkan
terima kasih kepada kita semua yang hadir, bersedia hadir bersilaturahmi dengan saya. Asik, kita kebagian nasi kotak dan uang transportasi.